Selamat datang kembali di Super Pandit. Kali ini kita bakal bahas performa Indonesia di group stage Piala AFF Under 23. Dan kali ini kita juga bakal bahas bersama tamu-tamu yang luar biasa. Selain ada Afif Safi, juga ada Oleh Alatas, dan juga ada the one and only legend Indonesia, Maman Abdurrahman. Wow. Group stage Indonesia dilalui tanpa kebobolan ya? Tanpa. Iya. Tanpa 3 game jelas. tanpa kebobolan. Performa yang sebenarnya kalau secara kurva menurun ya, 8-0, 1-0, 0-0 gitu. Cuman gua harus lihat meskipun ini bukan tim yang baru secara materi pemain karena emang udah banyak yang transferan dari U20 sebelumnya, tapi meskipun dengan pelatih baru tapi nggak ada kesan gugup, nggak ada kesan masih mencari-cari gitu. Sangat nyaman, cukup oke, tapi belum maksimal dan masih banyak catatan. Gimana Afif, lu melihat perjalanan timnas Indonesia Under 23 dengan pelatihnya Coach Gerald Vandenberg di grup stage ini, Afif? Kalau ngelihat dari lawan Brunei menang besar tuh emang dari sejarah-sejarahnya emang kita menang gede mulu lawan Brunei. Baru keujinya itu sebenarnya lawan Filipina ya. Karena kalau lawan Malaysia ini gue ngambil dua sudut pandang sebagai fans timnas, ya gue happy karena clean sheet-nya dapat, menjaga clean sheet sama lolos peringkat 1 gitu. Cuma kalau sebagai fans sepak bola, gue ngelihatnya nggak terlalu heboh dan menarik tadi secara pertandingan. Gue harus ngelihat dari dua sisi itu gitu. Dan kalau ngelihat secara lawan Filipina gitu, lawan Filipina juga itu golnya kan dari kalau nggak salah lemparan terus on goal juga. Nah itu juga gue malah ya bener-bener menantikan nanti di fase knockout-nya itu kayak gue nggak tahu lawan Vietnam atau Thailand, yang itu sih yang jadi ini bener-bener persiapan di grup pertandingan berikutnya ya, pertandingan sebenarnya berikutnya gitu di knockout. Oke, kalau Oleh sendiri ngelihat 3 laga sebelumnya Brunei, Filipina dan juga Malaysia, apa yang Oleh lihat? Sebenarnya awalnya kita harus bersyukur dulu kita lolos dengan clean sheet, puncak grup juga. Kayak memang hari ini gue lihat bukan hanya di kita ada kekurangan, tapi ada kelebihan juga dari lawan. Khususnya defender Malaysia ini menurut gue cukup bagus, malah mungkin di atas rata-rata untuk beberapa match terakhir yang timnas lawan ya. Dan untuk striker kita yang tadi Apip bahas, kenapa nggak ada gol? Sebenarnya juga striker kita bukan tidak klinis, tapi tidak banyak tercipta peluang yang betul-betul real tuh nggak banyak gitu loh. Dan karena mungkin ada problem kehilangannya Arkan Fikri sebagai nomor 10, sebagai pemain yang bermain di antara dua garis, digantikan oleh Raihan Hanan. Hanan pemain baik, Hanan pemain yang bisa mengangkat tim, tapi jelas karakternya dan profilnya sangat berbeda dengan Arkan Fikri. Dan mungkin dicadangkannya Arkan Fikri juga sebagai satu bentuk rotasi gitu ya, Kang, ya, untuk supaya ya kita akan mungkin Coach Gerald juga sudah pede kita akan lolos, ya kan? Jadi dia mempersiapkan sebaik-baiknya bagaimana skuad menyambut knockout stage gitu. Jadi ya gue happy, permainan yang mungkin tidak 100%, tapi gue yakin dengan di bawah Vandenberg kita kelihatan punya karakter, kelihatan punya determinasi. Tadi pun kelihatan kita yang mau ngedobrak gitu. Padahal punya urgensi kan Malaysia, tapi kelihatan banget yang mau ngedobrak tuh Indonesia gitu loh. Jadi itu dipertahankan determinasi, semangat dan karakter untuk menggapai piala di knockout nanti. Iya, kalau dari Coach Maman sendiri melihat 3 laga yang udah dilalui nih, bahwa karena knockout stage memang udah dekat, cuman masih terlalu abu-abu untuk kita selami. Kita bahas yang udah 3 ini aja. Gimana Coach Maman melihat performa Indonesia dan juga performa Coach Gerald di 3 laga tersebut? Ya, dia di pertandingan melawan Filipina atau Malaysia ya memang saya tidak tahu ketika melawan Malaysia ini taktik atau seperti apa, yang pasti pendekatannya ya kita yang pasti saya sebagai penonton melihat pertandingan ini ya pemain timnas Under 23 ini ya butuh variasi ketika menyerang. Betul. Mungkin PR-nya itu ya. Tapi kita nggak tahu nih taktik pelatih seperti apa di dalamnya. Tapi kalau melihat dari kacamata penonton ya kita butuh variasi penyerangan untuk menghadapi lawan-lawan yang mungkin kelasnya di atas kita atau melawan tim-tim yang memilih untuk bertahan untuk lebih kreatif lagi menciptakan peluang gitu. Iya, dari menghadapi Brunei, Malaysia dan juga Filipina, ada pemain yang mungkin mencolok dan juga menjadi ini pemain bisa nih menjadi pembeda. Ya kalau saya melihat sih
Ya, absennya Arkan Fikri cukup mungkin ya berdampak. Terus juga kita juga mungkin butuh pemain-pemain seperti Arkan Fikri, Rehan Hanan untuk sedikit individu untuk menarik lawan untuk mendatangi dia dan akhirnya dia bisa punya ruang untuk lepas bola ke pemain yang ditinggalkan oleh lawan itu. Betul. Dan tadi juga kelihatan sekali di kiri Donitri nampak sedikit nggak ada teman untuk nyerangnya, juga kelihatan beda gitu ya. Beda-beda menghadapi waktu Brunei di mana kreativitas Doni itu benar-benar sampai ujung depan. Terus juga Ahmad Maulana juga di kanan juga sampai ke depan. Ini yang berbeda di mana waktu menghadapi Brunei ada Brandon Schoenemann dan juga ada Ferrari di belakang yang benar-benar melancarkan umpan-umpan panjang kepada Ahmad Maulana, kepada Donitri dan juga kepada seorang Jan Schraven, di mana itu benar-benar kepake banget ya. Nah, itu mungkin hilang di laga menghadapi Filipina dan juga Malaysia. Nah, kalau Afif sendiri siapa Afif? Kaget nggak Afif? Kaget dong? Wah, gitu. Siapa pemain yang mungkin buat Afif menjadi pembeda lah di 3 laga tersebut? Tadi yang baru masuk di nomor 20 Maulana. Ahmad Maulana, betul. Maulana tuh walaupun dia pas main kan fullback tuh, cuma emang berani intercept sampai depan itu luar biasa. Dia juga berani lewatin 1-2 pemain dan emang kadang butuh itu kalau udah alot banget, musuh udah ultra defense banget. Ya satu kita butuh spekulasi shoot dari luar kotak penalti, satu lagi butuh berani pemain yang nusuk. Salah satunya Maulana tuh yang bisa diaktifkan kayak Hakimi mungkin di PSG. Kayak gitu. Dan fullback tapi tinggi ya. Karena juga kalau ngelawan Thailand, Vietnam maksud gua ini kan kita diujinya cara menggempur. Nanti lawan Vietnam atau cara Thailand, kita diuji gimana nih pertahanan kita nih. Udah double tuh ujiannya tuh, cara gempur dan cara bertahan. Ini kan secara ini ya kita nyerang lah, kita dominan gitu. Nggak bisa, memang belum bisa ada jalur-jalur yang enak buat bikin peluang dan cetak gol. Tapi ntar lebih berat lagi sih kalau menurut gua. Iya. Kalau tadi Afif bilang cara bertahan kita akan diuji. Mungkin Oleh punya kombinasi pertahanan yang paling cocok untuk Indonesia. Nah, ini menarik ya karena Gerald van der Berg belum memakai duo yang benar-benar ajak atau pakem. Ada Kakang, ada Ferrari, ada Kadik Arel, ada Schoenemann. Ini 4 nama mungkin yang bisa menjadi konsiderasi untuk center back ya. Kalau kita lihat dari game-game lawan Brunei, walaupun lawannya Brunei, tadi disampaikan sama Aldi bahwa adanya bola-bola long ball dari bawah, dari deep gitu, yang dilakukan oleh Schoenemann khususnya dan Ferrari. Dan itu menjadi solusi untuk memotong garis lawan gitu loh. Dan tadi kita lihat tidak terjadi di game lawan Malaysia. Saya tidak mengatakan kedua yang bermain tadi, siapa namanya, Kadek Karel dan Kakang tidak bisa melakukannya, tapi mungkin siapapun yang bermain nanti di knockout, mungkin Coach Van den Berg bisa konsiderasi untuk bermain dari deep, apalagi jika kita melakukan defense, kita low block, otomatis bola-bola dari bawah itu dengan cepat harus bisa dilakukan gitu. Apalagi menghadapi Thailand dan juga Vietnam nanti Coach Maman, mereka akan menyerang. Mereka akan menyerang, justru opsi counter attack akan lebih sering di kita nih, gitu kan. Dan dimana long ball tadi mungkin bakal lebih kepake, speed dari Detan, speed dari Raihan, terus juga hoki mungkin juga seorang yang Ahmad Maulana harus main juga. Ahmad tentu di kanan bisa digantikan juga. Bisa kanan. Selain vokalis Gigi kan. Betul. Apalagi dia nggak pernah puas ya. Apalagi nggak pernah puas, Pip. Dia nggak pernah puas. Kenapa Bang? Mau lagi. Maulana mau lagi. Gitu. Tapi menghadapi Thailand dan juga Vietnam, optimis lah ya. Optimis. Sangat optimis ya, nggak ada alasan buat. Tadi gue bilang ada kunci di determinasi karakter yang kelihatan banget ya. Sangat kelihatan gitu. Jadi kita akan nantikan ya, kita akan ketemu siapa. Karena kalau kita menang kan live terus. Oh betul, sampai final. Betul, sampai final. Jadi tolonglah ya. Indonesia, Coach, tolong Coach, menangin Coach. Iya Coach, tolonglah ini. Biar teman-teman juga ada kerjaan lah. Lagi off season begini ya, liga belum mulai ya. Oke, kalau gitu thank you Afif, thank you juga Oleh, thank you juga Coach Maman untuk waktunya dan juga menemani kita di Super Pandit. Kita bakal ketemu lagi di Super Pandit selanjutnya saat Indonesia sudah berhasil lolos ke final Piala AFF U23 dari Tapi pertandingan ini menarik. Ya, sama-sama menjaga rekor. Ya, Malaysia itu menjaga rekor menang lawan Indonesia, kita menjaga rekor clean sheet. Bedanya Indonesia lolos, Malaysia enggak. Pip, satu kata buat Malaysia, Pip. Malaysia. Pusing nih. Ya udah, kalau gitu Abi istirahat karena lagi batuk tadi kan. Ya udah, kalau gitu Ali Bawazir mewakili keren bertugas signing out, sampai jumpa di Super Action selanjutnya. Bye bye. Ini rasanya super. Let's go.